Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main Parents, ketemu lagi di The Psychology Behind. Kali ini kita membahas topik yang sedang seru banget. Apa sih latar belakang psikologis di balik adanya fenomena terkini yang membuat kita sangat terkejut dan terperangah ketika sebuah lembaga negara mengumumkan adanya fakta perekrutan terhadap anak untuk pemahaman radikalisme. Hari ini kita kedatangan tamu dosen program studi kajian terorisme Universitas Indonesia, Pak Syaukilah. Ya, Yeay! Pak, ceritain dulu dong. Jadi kalau di program studi kajian terorisme Universitas Indonesia itu sebenarnya ngapain aja sih? Apalagi ada SKSG, itu apa sih? Udah dirubah tuh Mbak. Terima kasih Dirubah kan? Mbak Cassandra atas undangannya di The Psychology Behind. Ya, terima kasih undangannya. Program studi kajian terorisme saat ini di bawah Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan. Ada semacam perubahan nama yang dilakukan oleh Universitas Indonesia terkait dengan nama sebelumnya kan SKSG. Ya kami melakukan banyak hal ya. Ya kalau kita lihat program studi ini melakukan tridharma perguruan tinggi tentunya. Ada pendidikan, mengajar mahasiswa terkait dengan kajian-kajian terorisme, mulai dari soal ideologi teror, lalu kemudian penanganannya, secara keamanan, pendekatannya seperti apa, memanage keamanan supaya tidak mengurangi risiko teror, lalu kemudian ada juga soal bagaimana kerjasama internasionalnya, lalu kemudian ada forensik terornya juga gitu ya. Terus juga ada deradikalisasi sampai juga kemudian kebijakan penanganan teror di baik di luar negeri maupun di Indonesia. Itu yang selama ini kita lakukan di kajian terorisme dalam konteks pengajaran. Dari sisi penelitian memang kami banyak melakukan penelitian-penelitian bersama mahasiswa atau kemudian ada tesis, ada paper-paper yang dibuat oleh mahasiswa seputar kajian terorisme, seputar anak, seputar perempuan, seputar deradikalisasi melalui media sosial, fenomena media sosial, lalu kemudian ada juga yang menulis tentang foreign terrorist fighter gitu. Ada juga yang menulis kerjasama internasional dan macam-macam lah gitu kontra terorisme. Nah dari sisi itu juga ada beberapa teman-teman yang melakukan pengabdian masyarakat gitu. Saya misalkan ya rekannya Mbak Cassandra juga kan Abdi Apsifor, juga ada satu dosen yang aktif di Apsifor. Sekarang Kaprodi Kajian Teror. Siap. Menggantikan saya gitu. Terus kemudian saya sendiri itu terlibat di Rumah Wasatiyah. Rumah Wasatiyah adalah platform yang didirikan, inisiatif yang didirikan untuk mendampingi teman-teman ex jamaah Islami yang sudah membubarkan diri untuk kemudian kembali ke NKRI. Lalu ada kawan dosen yang lain juga membina ex napiter. Jadi dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan bersama mahasiswa dan dosen untuk bisa berkontribusi dalam konteks terorisme. Dan juga kami punya satu andalan juga gitu ya dari sisi di program terorisme, ada World Terrorism Index. World Terrorism Index. Jadi World Terrorism Index itu satu pengindeksan dunia yang kami sudah kerjakan bahkan sejak 4 tahun yang lalu. Tapi kami baru launch ke publik itu di tahun 2025 kemarin untuk indeks 2024, dan kami sedang persiapan untuk launch report 2025 indeks. Nah, Indonesia tuh kita ranking, terus kemudian kita lihat statusnya bagaimana perbandingan dengan negara-negara lain. Jadi itu juga kami lakukan gitu ya. Dan banyak pendampingan ke ex napi teroris gitu ya. Nah, sekarang juga kami persis apa yang disampaikan oleh Bu Cassandra, itu kami sedang meneliti tentang kenapa sih anak terlibat jaringan teror atau kekerasan. Artinya apa yang Bapak lakukan bersama
teman-teman di program studi kajian terorisme ini selama ini cukup berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Densus 88 beberapa waktu yang lalu. Pada hari ini juga sebenarnya tadinya juga mau dihadiri ya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya hanya kita berdua. Pada rencananya akan bertiga dengan Densus 88, tapi ya kembali lagi akhirnya jadi cuma berdua, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas tentu pembahasan kita kali ini kan adalah dalam rangka untuk justru membahas pernyataan Densus 88 di berbagai media, bahkan dalam bentuk preskon, bahwa ada 110 anak Indonesia yang direkrut atau terrekrut oleh kelompok terorisme atau jaringan gitu ya. Nah, artinya selama ini memang Pak Sauki sudah terlibat menekuni hal ini gitu ya. Tetapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Densus ini benar adanya dan tidak bohong ya. Iya, betul. Betul. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, bolehkah Bapak mungkin punya informasi gitu, kira-kira yang disebut anak ini kira-kira usianya umur berapa sampai umur berapa ya? Ya, kalau usia anak ya berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kan sampai 17 tahun sampai dia kemudian mendapatkan kartu identitas gitu ya. Terutama yang 110 orang ini, Pak. Kalau 110 orang yang kami secara ini ya banyak juga ada yang relatif itu ya. Data yang kami coba pelajari, yang kami lihat itu usianya juga terpublish 12 sampai 15 tahun. 12 sampai 15 tahun. Ya. Jadi usia-usia yang masih sangat belia sekali. Dan ini ada di seluruh Indonesia atau ada di beberapa wilayah tertentu? Mungkin kalau kita setengah dari wilayah Indonesia ya, kalau mungkin 3/4 lah gitu, Mbak. Itu sekitar 23 provinsi ya di Indonesia itu ada anak-anak yang direkrut. Bahkan ada beberapa yang sudah siap. Oh, sudah siap untuk amalia dan melakukan target mensurvei target gitu ya. Itu sudah ada beberapa anak. Kira-kira yang dari 110 anak ini apakah Bapak juga sudah dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan, wawancara atau mungkin penelitian? Kalau concern kami hanya meneliti saja, itu bagian untuk penyelidikan bagian dari penyidik ya. Kami hanya melihat kenapa sih anak itu bisa terlibat, Mbak. Apa sih yang menyebabkan dia tuh terlibat? Kondisi seperti apa yang kemudian anak ini bisa langsung cepat gitu dengan mudahnya masuk ke grup-grup yang mereka tidak ketahui ini apa gitu. Dan akar masalahnya apa. Kita coba lihat. Ya memang masih sedang berjalan, kami belum pada satu kesimpulan yang ajak gitu ya terkait dengan anak ini. Harapannya mungkin di akhir tahun atau awal tahun ini bisa kami lihat patternnya akan seperti apa, Mbak. Baik, kami dari psikolog forensik sebenarnya juga sudah cukup lama ya dilibatkan dari sejak sekitar tahun 2008 untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku terorisme atau tindak pidana pendanaan terorisme, di mana anak adalah sebagian ya, mungkin tidak banyak, tetapi ada. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kami tidak sampai ke penelitiannya. Kami hanya melakukan pemeriksaan psikologis terhadap yang bersangkutan saat masih dalam proses penyidikan. Nah, dan itu pun ternyata ya sebagian besar itu mungkin terpaparnya sudah cukup lama. Apakah itu juga Bapak temukan di hasil penelitian tersebut? Artinya bukan hanya bulanan, tapi hitungannya tahunan. Ya, memang kalau kita lihat evolusinya, kebetulan juga 2018 kami meneliti tentang ketahanan keluarga dari radikalisme gitu. Nah, beberapa anak memang beragam gitu ya. Kami belum bisa menyimpulkan satu formulasi apakah ini anak terpaparnya sejak awal atau tidak gitu ya. Sangat beragam sekali gitu ya. Kalau kita lihat mungkin evolusinya dari era masa lalu NII dan JI misalkan, itu adalah anak sebagai kader gitu ya. Anak yang kemudian diasuh, dididik, lalu kemudian masuk ke jaringan. Di mana bapaknya ketika itu merupakan bagian dari misalkan Jamaah Islamiyah, maka anaknya pun menurun. Lalu kemudian ISIS kan merubah situasi yang di masa lalu NII,
JI, lalu ISIS di mana anak itu sudah terlibat secara aktif dalam satu jaringan dan bapaknya sendiri itu yang mengundang dan bahkan mengajak, dan beberapa anak seperti kasus Surabaya, lalu beberapa anak yang terlibat jadi foreign terrorist fighter atau terasosiasi FTF di Suriah gitu, itu anak-anak yang masih sangat muda sekali. Nah sekarang ternyata fenomena belakangan, kemarin ada ISIS, sebelumnya ada JI, sekarang kita hadapi ternyata ada anak yang kemudian tidak sama sekali punya latar belakang yang jaringan, tapi kemudian karena relasi di media sosial lalu kemudian bisa masuk. Artinya ini satu hal yang baru di Indonesia. Ada pergeseran ternyata. Ada pergeseran ternyata. Ya ini masih terjadi gitu ya. Anak kaderisasi, atau perkembangan atau evolusi barangkali. Evolusi dan jadi bukan shifting. Kalau shifting kan berubah. Jadi menambah kompleksitas gitu ya, menambah kompleksitas, anak dilibatkan dalam lingkaran kekerasan atau lingkaran teror. Nah itu menurut saya satu hal yang menarik di saat ini ya. Justru ini menurut saya satu hal yang memprihatinkan buat kami. Memang jadi suatu objek riset memang menarik untuk kita lihat seperti apa nanti pola pencegahannya bagaimana. Itu juga perlu dipikirkan ke depan gitu. Artinya tadi Bapak menyebut salah satu atau salah dua kelompok jaringan terorisme yang selama ini ada di Indonesia, begitu ya. Dan memang artinya sepanjang teman-teman psikolog forensik juga sudah dilibatkan di dalam proses pemeriksaan pada saat menjadi tersangka, gitu ya. Itu pun juga dari sisi majelis hakim pada saat persidangan biasanya menanyakan atau membutuhkan data baru, karena biasanya dari saat baru ditangkap, ditahan, lalu proses penuntutan sampai kemudian persidangan itu cukup lama. Ya. Nah seringkali apakah itu ada perubahan atau tidak, nah itu belum bisa dipastikan sehingga akhirnya perlu pemeriksaan. Apalagi kalau pada anak. Nah kemudian kira-kira kalau kita bicara tadi soal kelompok ya, apakah para kelompok yang memang merekrut dan menyasar anak ini adalah kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda-beda? Ya, kita tahu misalkan kelompok ini kan adalah kelompok daulah gitu ya, daulah Islamiyah, ISIS lah katakanlah. Yang kita tahu ISIS punya track record yang katakanlah lihai gitu ya, track record lihai dalam menggunakan media sosial. Mulai dari mereka punya translating misalkan majalah-majalahnya dalam berbagai macam bahasa. Mereka punya video-video yang kemudian kita lihat kombinasi antara narasi, terus kemudian konten, lalu kemudian audionya, musiknya itu sangat bagus gitu ya. Nah ISIS punya pengalaman itu, dan di seputar di media sosial mereka memang punya kelihayan soal itu, dan ternyata dalam konteks ini itu juga dilakukan. Dan sayangnya anak kecil yang anak-anak masih usianya masih sangat-sangat muda, itu mudah sekali. Mungkin dalam bahasa psikologi kan kita bisa tahu ya, perkembangan anak di usia-usia itu sangat rentan kemudian masuk gitu ya, dia tidak tahu. Ada satu anak yang kemudian kami temui gitu ya, dia itu ya awalnya sih kesepian, tapi kita lacak terus, tarik kembali, ternyata dia punya masa lalu itu yang kurang bagus, di mana ketika dia pada usia sangat dini di sekolah dasar mengalami bullying gitu ya, cercaan dari masyarakat, dari teman-teman sekitarnya, lalu kemudian di tempat dia lokasi dia katakanlah private untuk mengenal membaca kitab suci juga mengalami hal yang sama. Ternyata dia harus pindah sekolah gitu ya, lalu masih mengalami hal yang sama. Ada memori yang kemudian saya tidak ingin lagi berkumpul pada masyarakat peer groupnya, satu orang berkelompok, saya lebih nyaman sendiri. Dan itu dia lakukan selama bertahun-tahun, dan orang tua tidak tahu bagaimana cara penyelesaian ketika anak yang mengalami hal yang seperti ini. Lalu itu yang kemudian dia menyendiri, lebih suka dengan kesepian dirinya, lalu kemudian adalah media sosial. Lalu dia masuk ke sebuah platform media sosial, ada hal yang menarik gitu ya, di berandanya, lalu dengan algoritma
Dia klik masuk ke grup. Lalu kemudian ada konten-konten kekerasan yang dimunculkan. Awalnya dia bilang, Pak, saya melihat konten di situ tidak begitu suka. Saya takut. Tapi kemudian mungkin dalam bahasa psikologi Mbak Cassandra lebih paham. Kemudian karena sudah terbiasa dengan konten kekerasan, akhirnya dia bilang, nggak takut lagi gitu. Nah, ini sesuatu yang berbahaya ketika hari ini di beberapa riset itu kita lihat true crime community itu ternyata menggunakan anak untuk juga karena anak punya potensi mimikri gitu ya, meniru apa yang dia lihat. Ini berbahaya sekali, anak meniru konten kekerasan, lalu kemudian anak punya kepintaran, bisa saja dia punya kepintaran, punya akses untuk melakukan kekerasan, dia bisa beli bahan-bahan itu melalui media sosial, melalui e-commerce dan yang lain-lain. Nah, itu mudah, dan bahkan yang bersangkutan juga ketika kita lihat kasus yang di SMA 72 itu kan dia kemudian belajar itu dari kanal-kanal media sosial. Artinya ini sebuah informasi sangat terbuka sekali. Jadi orang itu mulai dari intentionnya, niatnya dia melakukan tindakan kekerasan, dan kapasitinya kalau dulu kan kita lihat kapasitas orang di RJJI kan, Mbak bisa lihat ya, dia harus diidat dulu, dia harus ikut kajiannya dulu, ini ikut, lalu kemudian ada bayat, enggak sekarang? Ada bayat, sekarang udah beda. Artinya justru itu kembali lagi, mohon izin Pak Syauqi, berarti ada pergeseran atau bahkan evolusi tadi ya kata yang paling tepat. Kalau kelompok radikal yang masa lalu mungkin hanya menyasar laki-laki dewasa. Kemudian dengan adanya kelompok yang lebih radikal masa kini, Daulah Islamiyah dan ISIS, akhirnya menyasar tidak hanya anak tetapi juga perempuan. Ya, betul. Dan ketika perempuan dan anak ini dilibatkan, mereka melibatkan strategi bukan hanya brainwashing tapi marketing yang cukup canggih. Ya. Begitu ya? Betul. Dan ditambah dengan adanya teknologi informasi yang akhirnya semakin mempermudah. Dan evolusinya ini tadi, jadi akhirnya kajiannya bukan kajian langsung, kajian online. Ya. Lalu ditambah dengan paparan kekerasan. Ya. Nah, kalau di psikologi itu teori-teori yang biasa dipakai itu misalnya Berkowitz gitu ya. Kalau orang melihat paparan kekerasan, mereka awalnya mungkin menjadi takut, tapi lama-lama kemudian menjadi terbiasa. Dan bahkan akhirnya mencari gitu. Nah, kalau di zaman dulu mungkin kalau salah satu tokoh ahli menyatakan, Pak Nur Huda itu menyatakan bahwa biasanya kajian atau pemahaman radikalisme itu disebarkan melalui kajian-kajian secara langsung begitu ya. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah teorinya Nuraniyah dan Prucha atau Rohmawati menyatakan sekarang bisa lewat internet dan lewat media sosial. Kalau dulu tahun 2004 Mogadam bilang ada staircase terorisme itu sangat psikologi pathway ya. Iya. Kelihatan misal dari ground floor sampai 5 floor gitu ya. Itu ada tahapan. Gitu. Ya. Kalau sekarang kami meneliti, bahkan tulisan saya yang terbaru itu cukup 3 langkah gitu ya. Pertama pre-radicalism, kondisi anaknya seperti apa. Lalu kemudian dia expose radikalisme melalui media sosial. Lalu kemudian selanjutnya adalah act. Perlu 3 langkah. Ada yang menyatakan shortcut to terrorism. Ada Pak Stanis gitu ya, menyatakan itu. Tapi kami memandang itu 3 poin. Pre-radicalism, expose radikalism, lalu act. Amaliyahnya ya. Amaliyahnya. Siap. Jadi cepat banget. Ini mengakselerasi percepatan itu diakselerasi melalui media sosial. Karena apa? Dia punya waktu yang cukup panjang. Bayangkan ini baru 1 anak yang saya eksplor itu ini sekali gitu. Artinya Pak Syauqi, mohon koreksi saya bahwa memang kelompok terkini ya memang menyasar anak-anak. Betul. Secara khusus, secara seksama menyasar, mempersiapkan materinya, menyusun strateginya gitu ya. Nah, bolehkah saya tahu kira-kira modus yang mereka gunakan itu seperti apa? Terutama di seluruh, akhirnya kalau udah dilewat internet ini kan berarti melampaui jarak ya, mau dimanapun mereka berada selama ada jaringan, mereka bisa
langsung terpapar nih Ya. gitu. Nah, modusnya kira-kira gimana nih di anak-anak Indonesia terutama? Modus-modusnya menggunakan media sosial. Kita tahu di 23 provinsi kan ini ternyata terkonek antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan anak itu sebetulnya nggak nyaman di situ, tapi anak ini dia tahu psikologi anak itu, dia tahu kalau misalkan anak ini keluar lalu di stalking gitu ya, ditakut-takuti. Ada ketidaknyamanan ketika itu, tapi dia mau keluar. Bahkan kemudian ada beberapa anak yang sudah mulai protes terhadap konten itu, langsung kemudian dicecer di DM gitu. Ini satu modus operandi di media sosial. Misalkan kamu nggak boleh bisa berpendapat demikian gitu ya, karena ini merupakan sesuatu yang benar menurut dalam tanda keyakinannya gitu ya. Kamu nggak bisa bicara. Ada protes-protes itu langsung kemudian dieksekusi gitu ya. Disingkirkan atau dikucilkan? Dikucilkan, dan itu ketakutan. Akhirnya ada satu anak yang saya temui itu, dia memilih diam saja, khawatir dia terancam. Karena dia dalam pikiran dia, ini kelompok besar, saya khawatir, dia takut gitu. Jadi pelaku ini tahu persis bagaimana psikologi anak. Lagi-lagi ISIS itu adalah sebuah organisasi yang kita bisa bilang bukan dia tidak paham dengannya. Dia paham bagaimana menggunakan audiovisual. Mereka paham bagaimana menggunakan narasi. Bagaimana mereka mencari celah perempuan dan anak. Mereka tahu persis. Bahkan juga menggunakan pendanaan terorisme juga. Mereka orang-orang yang paham celah-celahnya. Bukan teroris itu bukan orang yang bodoh gitu ya. Artinya celah yang seperti itu yang kemudian dimanfaatkan. Misal, jadi teori masa lalu yang menyatakan teroris disebabkan karena masalah ekonomi dan pendidikan udah tidak berlaku lagi ya. Maksudnya dulu mungkin masih ada, tapi sekarang akhirnya ternyata profilnya bergeser. Ternyata anak-anak ini orang-orang yang pegang gadget, kan nggak mungkin dong orang yang miskin itu pegang gadget lah gitu. Atau dia punya akses 3-4 jam setelah pulang sekolah. Nggak mungkin. Minimal punya uang beli gadget sama beli kuota. Beli kuota. Ya, artinya ini yang menjadi, dan ini rata-rata menengah kan, menengah gitu. Sekolah-sekolahnya juga bukan sekolah yang bukan ibaratnya sekolah yang di bawah lah gitu ya. Artinya ini anak-anak yang punya akses terhadap ekonomi ya lumayan lah gitu ya, terhadap akses ekonomi. Kami sedang mendalami profil ekonominya seperti apa, bagaimana kemudian yang paling penting sebetulnya mencegahnya sih sebetulnya. Tapi kembali lagi, prosesnya kalau yang tadi saya dengar berarti bukan dalam bentuk bujuk rayu ya Pak? Tapi bukan dengan bujuk rayu ya, tapi lebih kepada menantang pemikiran, kemudian ada proses tadi membuat rasa takut, menanamkan rasa takut. Terus gitu ya. Ingin juga diakui kelompoknya. Kan ingin diakui supaya menjadi bagian, ini menjadi kebanggaan. Jadi kuncinya sebenarnya di sana. Mind parent coba tolong didengarkan. Ini berarti kita kan dalam rangka juga ingin memberikan psikoedukasi kepada masyarakat bahwa sampai saat ini kasus terorisme atau masalah terorisme itu masih menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan tentu harus selalu diwaspadai. Betul. Begitu ya. Nah, dan yang jelas bahwa dengan adanya fenomena yang seperti sekarang ini, justru mind parents dan mind teachers harus betul-betul lebih memperhatikan. Betul. Putra-putrinya. Misalkan ada orang tua tuh pasti paham ya. Orang tua pasti paham karena dia yang melahirkan, dia yang bersama mulai dari bayi gitu, atau guru sejak masa kelas 1 SD mungkin sampai kelas 5 SD, dia tahu persis bagaimana perubahan sikap anak ini, perubahannya sebenarnya. Kalau ada kejanggalan itu perlu ditanya gitu, komunikasi gitu ya, itu penting gitu. Kalau orang tua dan gurunya peka terhadap kejanggalan tersebut, kalau menganggap itu hal yang biasa, nggak apa-apa, namanya remaja lagi suka ngumpet di kamar, atau mungkin lagi mau sendirian, atau mungkin cuman mau sama peer groupnya misalnya. Ya, memang ada fase-fase seperti itu. Menurut saya kembali lagi pada keluarga sih. Bagaimana keluarga itu memunculkan. Kemarin saya di wawancara salah satu media ya. Jadikan orang tua itu sebagai hero buat anaknya. Jadi pahlawan. Kalau misalkan anak itu kalau ada masalah dia nggak cari orang lain, dia cari hero-nya. Hero-nya itu orang tuanya. Kalau dia punya masalah, dia akan kembali ke bapak dan ibunya. Dia akan bertanya. Memang ini pasti sulit ya.
pasti sulit sekali. Apalagi dengan tren masyarakat perkotaan. Itu challenge buat Jadi keluarga panutan Indonesia. itu harus tetap lebih ke orang tuanya ya. Kalau Iya. anak laki-laki panutannya kepada ayah, anak perempuan panutannya kepada ibu. Nah, kalau dari hasil penelitian atau pemeriksaannya Pak Syauky ini gitu ya, itu apakah ada ciri khas tertentu anak-anak yang direkrut? Apakah memang mereka pernah menjadi korban bully, ataukah mereka terpapar, ataukah mereka... Nah ini loh yang seringkali suka saya sebut, nyatakan ya bahwa proses menjadi radikal itu sangat kompleks. Dan tentu ada penyebab utama, ada penyebab penyerta, ada pemicu, ada yang memicu. Mungkin ada yang menyebabkan tapi dia nggak bisa memicu gitu. Iya. Ada juga yang misalkan keluarganya tidak lengkap, itu satu. Keluarga tidak lengkap, Lalu betul. kemudian ada masa lalu, pengalaman masa lalu yang buruk, Tidak menyenangkan gitu. Itu beberapa yang kita temui ya. Atau terabaikan. Terabaikan dari anaknya. Karena kenyataannya dia bisa di kamar sendirian, nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang tahu gitu ya. Tahu, dan orang tuanya tidak peduli apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Siap. Artinya banyak kok sebetulnya. Bullying itu kan sebenarnya fenomena gunung es. Kalau kita lihat bullying itu, berapa banyak anaknya kena dibullying di sekolah? Pasti ada. Tapi ya kemudian anak ini kemudian kan kembali ke keluarga. Lalu dia akan bercerita sama orang tuanya. Kalau keluarga itu terbuka gitu ya, dia kan cerita sama orang tuanya, saya dibullying, ini pasti dia tanya, aku tuh tadi dijahati oleh teman saya, dipukul segala macam. Misalnya banyak kan anak-anak yang ternyata dia melapor, dia ngadu ke orang tuanya kemudian mengambil sikap. Nah, mengambil sikap ini perlu dialog gitu ya. Ada satu kawan ketika anaknya dibullying gitu karena rambutnya gitu, sang orang tua datang ke sekolah. Ibu tolong sampaikan untuk anak ini, tolong disampaikan supaya orang tuanya diberitahu, jangan disalahkan anaknya. Nah, cara memberitahu anaknya yang keliru juga harus kita perhatikan. Artinya sekolah juga harus paham dengan kompleksitas anak yang ada gitu ya. Jangan ada satu kesalahan yang dipersepsikan sebagai bully lalu dibalas dengan bully lagi lalu gitu. Kemudian akhirnya ya, semua malah menjadi korban. Siap. Tapi kembali lagi, artinya itu bisa disebut sebagai sebuah riwayat, bisa jadi penyebab, tapi apakah itu menjadi penyebab utama? Karena kembali lagi tidak akan terjadi kalau tidak ada paparan teknologi ini tadi ya, paparan memang IT akan diukur. Kami belum pada saat untuk mengukur bagaimana kemudian faktor yang lebih dominan itu apa sebetulnya. Faktor keluarga kah gitu ya, ada faktor sosial kah, lingkungannya, atau faktor perilaku digitalnya gitu. Ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Kita kemudian di media sosial gitu. Di media sosial kalau sudah terpapar, dia menyendiri, lalu tidak ada pola asuh yang baik dari keluarga bagaimana anak ini berperilaku di media sosial tertentu. Ya udah terus-terusan aja. Banyak kok anak-anak yang punya gadget, tapi dia orang tuanya care bagaimana anak ini kalau YouTube tayangan yang maaf saya tersebut itu dia kan punya platform usia. Nah, orang tuanya ada satu kawan saya di sini. Kalau anaknya sudah melipir ke konten-konten yang dia sudah checklist gitu ya, maka akan ada alert ke HP bapaknya. Nah, apakah orang tua juga sudah punya kapasitas untuk sampai ke situ ya, memonitor bagaimana mengawasi anak itu dalam perilaku media sosialnya. Baik, jadi ya memang. Jadi sudah ada dua orang tua sekarang tuh agak ada sedikit ini ya, Mbak Cassandra. Ada sedikit penambahan ketika dulu saya, mungkin orang tua saya hanya peduli dengan lingkungan sosial saya. Pertemanannya di sekolahnya hanya lingkungan real nyata di dunia sosial gitu, di masyarakat, berteman segala macam. Tapi sekarang ditambah, orang tua tuh punya kecakapan melihat lingkungan sosial yang anaknya di sekolah, di teman sepermainan, dan juga tambahannya di lingkungan media sosial. Saya kira kita semua, mind parents, orang tua Indonesia, saya kira kita juga punya masalah tersendiri bagaimana
para orang tua itu tidak cukup tidak cukup dekat dengan gadget gitu. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan anak-anak juga mereka tidak. Nah, mereka bersembunyi di balik grup-grup media sosial atau mungkin ada chat yang mungkin lewat game atau lewat bahkan ada mungkin yang percakapan tersembunyi dan ada yang kita sebut mungkin sebagai dark web juga. Nah, persoalannya adalah di tempat-tempat tersebut selain paparan video, audio, konten-konten yang sudah dikemas begitu rupa tadi, ada suaranya, ada narasinya, kata-katanya, dan memang sudah menyasar mereka secara hati-hati. Ada juga yang bentuknya adalah langsung misalnya mengajak provokasi untuk melakukan kegiatan, misalnya mungkin sifatnya yang intoleran terhadap orang lain, mengajak orang untuk melakukan tindakan tertentu sampai tindakan-tindakan yang penuh perencanaan misalnya. Itu kan bisa dilihat Mbak Cassandra melalui game online. Ya. Jadi yang juga kami temukan mereka kemudian main game online, masuk ke situ, lalu kemudian mereka masuk ada bendera ISIS, lalu kemudian ya seperti Idad Ashkari, cuma Idad Ashkari biasanya kan di dunia nyata gitu ya. Dia pelatihan fisik, menggunakan senjata, bongkar pasang senjata gitu ya. Tapi ini adalah di ruang yang digital mereka melakukan idadnya gitu ya, persiapan. Kalau misalkan ini ada tokoh yang kemudian disasar, lalu misalkan TNI Polri juga demikian disasar gitu ya. Itu yang kita juga bisa lihat gitu ya dari beberapa informasi yang berkembang. Nah ini menurut saya lagi-lagi saya bilang ini mereka pintar modusnya pintar dalam menggunakan media-media yang ada, kanal saluran-saluran kanal di mana anak tuh sangat eranya kan anak sekarang mana ada yang nggak mau main mabar gitu ya. Mungkin anaknya Mbak atau teman-teman anak-anak kita semua keluarga Indonesia juga punya teman mabar di luar negeri. Anak saya mainnya bola, Pak. Bola. Bukan tembak-tembakan. Artinya dan juga kan klub lawannya kan pasti bukan teman mainnya gitu. Itu menurut saya satu hal yang menjadi PR buat kita semua untuk juga melihat ada sekarang ramainya adalah pembatasan, misalnya pembatasan game gitu ya. Silakan negara ambil kebijakan. Ya, saya kira kita tetap harus mengapresiasi keputusan pemerintah untuk itu dan saya rasa ini juga bukan hal yang baru ya, di beberapa negara juga mungkin sudah dibatasi. Tapi kembali lagi jangan sampai itu menjadi kambing hitam. Karena kalau kita fokus hanya di situ seolah-olah itu hanyalah faktor utama. Nah, ini yang saya selalu sebut nih, ada faktor utama, ada faktor penyerta, ada faktor pemicu. Dan satu orang dengan orang yang lain faktornya sangat kenyataannya itu yang terjadi ya. Artinya tidak semuanya lewat game, ada yang lewat ini, ada yang lewat sana. Nah, persoalannya juga ada beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan berita gitu ya, fenomena juga dari teman-teman psikolog forensik yang memeriksa langsung gitu, bahwa perekrutan ini juga dilakukan secara hati-hati dan sangat seksama. Itu tidak secara asal. Jadi memang anak-anak ini dilihat dari keunggulannya, Pak. Jadi apabila memang keunggulannya adalah bikin konten video, nah dia direkrut dari bagian konten video. Kalau dia keunggulannya di bagian keuangan, nah nanti dia akan disasarkan untuk pendanaan terorisme. Terus kalau memang keahliannya adalah di fisik, memang sudah punya keahlian fisik, bela diri, apapun, nah itu juga nanti akan direkrutnya ke sana. Gitu. Jadi saya sepakat dengan tadi ungkapan Pak Syauky yang menyatakan bahwa mereka betul-betul menyusun strategi rekrutmen yang hati-hati dan seksama, yang akhirnya sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kondisi yang saat ini terjadi, bagaimana Densus 88 atau mungkin lembaga-lembaga pemerintah sudah mendeteksi hal ini dan mungkin mempersiapkan pencegahan dan intervensi apalagi terhadap 110 anak yang sudah terpapar ini? Ya tentunya pencegahannya ini satu pekerjaan yang tidak mudah. Satu pekerjaan di mana kita harus membahasakan dengan bahasa anak-anak.
Ya dari sisi kontra narasinya dengan bahasa anak harus seperti apa? Sedangkan dunia anak adalah dunia permainan dan hari ini dunia permainan itu adalah salah satunya game. Nah itu kan juga tidak betul kata Mbak, bukan juga kita harus kambing hitamkan itu. Lalu bagaimana kemudian secara proporsional gitu ya. Ya. Nah kita melihat problematika yang dihadapi oleh anak ini. Nah pencegahannya macam-macam gitu. Tentunya formulasinya mulai dari keluarga, lingkungan sosial, terus kemudian digitalnya, lalu kemudian regulasi negaranya, termasuk juga penanganan 110 anak ini juga terkait dengan kecakapan lembaga negara dalam berkomunikasi dengan anak. Bagaimana misalkan program rehabilitasinya. Bagaimana hal yang paling sederhana. Saya diskusi dengan teman-teman di Jawa Timur beberapa waktu pekan lalu, ternyata intonasi dengan anak berbeda dengan intonasi orang dewasa. Hal yang sangat sederhana buat kita ya. Mbak Cassandra lebih paham dibandingkan saya orang psikologi. Kalau saya orang sosial gitu ya, politik. Nah, intonasi naik, tinggi, rendah itu berpengaruh dalam komunikasi terhadap anak. Nah ini lebih kompleks dibandingkan orang-orang dewasa karena anak punya dunianya sendiri, punya bahasanya sendiri, dan kita harus mengatur dan kecakapan dalam melakukan intervensi terhadap anak ini bagaimana gitu ya. Dimana fenomena ini masih sangat baru sekali. Ya kalau dulu memang berjaringan, tapi sekarang yang sama sekali orang tuanya nggak punya jaringan, dia terpapar. Nah, bahasanya supaya satu kita punya, kalau misalkan ideologinya sudah melekat, kalau misalkan anak ini kemudian pendiam, masuknya lewat mana? Bahasa apa yang harus dikemas sehingga anak ini menjadi tertarik? Apakah kita juga harus membawa dia ke dunia nyata? Nah ini menurut saya penanganan ini mesti multi stakeholder approach. Jadi tidak bisa misalkan teman-teman BNPT sendiri, lalu kemudian Densus sendiri, lalu bagaimana dengan pekerja sosial gitu ya, teman-teman di pekerja sosial yang biasa menangani anak gitu ya. Lalu termasuk juga soal teman-teman psikologi ya. Bagaimana kemudian harus kita melihat melihat akar yang dominannya apa, lalu kemudian diintervensi di situ. Penyebab pemicunya bisa saja bullying. Maka kita harus melakukan salah satunya. Salah satunya iya, salah satunya itu. Dan ada beberapa hal yang lain lagi. Artinya kita tidak bisa dalam konteks pencegahan ini. Kita sama seperti yang terorisme yang dilakukan oleh dewasa. Itu pendekatannya tidak bisa satu generik, pendekatannya atau harus spektrum multifaktor, multidisiplin approach, sehingga kemudian kita bisa tahu nih resep dosisnya segini pas takarannya gitu. Yang jelas ideologi radikal atau radikalisasi ideologi itu bukan gangguan psikologis, Pak. Ya. Artinya kita tidak bisa menyatakan bahwa orang yang punya paham radikal adalah orang yang terganggu secara psikologis atau punya gangguan psikologis. Otomatis istilahnya mungkin proses rehabilitasi ini lebih tepat, artinya kita kaitkan dengan program deradikalisasi. Nah, program deradikalisasi yang saat ini dijalankan oleh BNPT gitu ya. Saya rasa Densus 88 juga ada melalui Densos ya. Yeah. Lalu kemudian BNPT juga tersendiri. Nah, kajian terorisme kan juga terlibat di semua proses tersebut. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana kita atau masyarakat Indonesia bisa memahami apakah proses deradikalisasi itu berlangsung dalam waktu yang mudah, cepat, atau sebaliknya. Soal waktu itu based on casesnya gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata gitu ya. Ada pengalaman misalkan bagaimana keterpaparannya. Kan soal ideologi. Kalau ideologi sudah melekat gitu ya, bagaimana kita melakukan deratnya? Harus mulai dari mana? Jadi profil dari yang bersangkutan kita harus pelajari. Sehingga intervensi yang kita lakukan dalam konteks deradikalisasi bisa tepat. Nah, cuma masalahnya kadang kan kita ini dihadapkan oleh time frame gitu ya. Punya batasan waktu 6 bulan, setelah itu 6 bulan lagi gitu ya. Karena batasan biaya ya. Nah itu dia, itu problemnya. Oleh karena itu menurut saya, dalam konteks deradikalisasi terhadap anak, perlibatan multi stakeholder itu menjadi sangat penting.
Oke, di rumah juga harus diajarkan, di keluarga, di lingkungan sekitar, jangan kemudian anak ini terlibat lalu kemudian dikucilkan gitu ya. Oh, tambah-tambah dia akan nambah, lalu kemudian memunculkan bullying lagi terhadap lingkungan sosial gitu. Keluarga RT, keluarga Nusantara, RT, RW juga sudah mulai tahu, dipahamkan, teman-teman Polri di level bawah gitu, Babim Kamtipmas gitu, itu juga perlu dilibatkan. Dia tahu bagaimana ini anak, bagaimana panduannya, seperti apa mengenali ini. Jadi sangat kompleks sekali. Jadi bisa cepat gitu ya, lihat lingkungan sosialnya bagaimana. Kalau lama bagaimana? Misalkan lama, udah jelas ini dia terpisah dari, katakanlah bukan keluarga yang utuh. Ini kan agak berat sekali gitu ya untuk bisa melakukan intervensi. Gimana? Siapa yang akan mendampingi sehari-hari di rumah? Ini juga satu persoalan juga. Bersyukur kalau misalkan suatu saat dia punya keluarga dekat yang teman curhatnya. Itu mudah sekali. Jadi memang ditanya time frame-nya itu based on cases-nya, bisa cepat, bahkan juga bisa terlambat. Artinya ini tergantung pada assessment yang dilakukan oleh teman-teman yang terlibat dalam proses deradikalisasi, Mbak. Artinya tadi kalau teman-teman psikolog forensik dilibatkan pada saat mulai penahanan gitu ya, lalu kemudian pada saat persidangan juga harusnya ada pemeriksaan lagi untuk membandingkan before and after. Lalu kemudian setelah adanya proses deradikalisasi yang tadi sudah jelas waktunya tidak sama pada setiap orang, bisa jadi yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat, atau bahkan tidak tercapai proses deradikalisasi lagi gitu ya. Tapi tetap harus ada assessment lagi gitu ya di akhirnya. Ini harus periodik menurut saya. Mulai dari ditangani deradikalisasi kan upaya untuk tersistematis mengurangi atau menurunkan atau menghilangkan itu. Ya kalau misalkan mulai dari diperiksa, lalu kemudian kalau misalkan dia diindikasi menjadi tersangka, lalu kemudian itu harus diperiksa, lalu kemudian proses peradilan juga harus diperiksa. Ketika dia menjalani proses hukuman gitu ya, itu juga secara berkala harus dites, diintervensi, tes. Anggarannya dari mana tuh? Lah itu dia, itu ya lembaga negara. Oleh karena itu menurut saya sih deradikalisasi dalam konteks anak ini perlu terpadu juga gitu. Karena perlu melibatkan teman-teman Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya, Kementerian misalkan Komnas Perempuan gitu ya, lalu kemudian Densus 88 atau BNPT gitu, Kementerian Sosial. Jadi semua stakeholder bisa terlibat di situ. Oke, kalau misalkan dia kebutuhannya ideologi, maka kita harus masuk siapa nih yang ngerti anak dengan komposisi ideologi. Tapi kalau anak ini punya trauma terhadap masa lalu, siapa yang akan, dan ini nggak hanya berbasis dengan pendekatan negara, non-state actor, misalkan NGO seperti organisasi profesi, psikolog itu kan bisa terlibat. Jadi Apsipor itu sebetulnya kalau bisa ikut terlibat sampai dia lepas dari lapas dan pembinaan di Bapas gitu. Jadi kalau Mbak Cassandra perubahan perilaku ya, perubahan perilakunya bukan hanya perubahan mindset ya, betul, tetapi juga perubahan dari sisi tadi kognitif, afektif sama psikomotornya supaya tidak lagi tergerak untuk mungkin melakukan perbuatan atau tergerak karena ajakan-ajakan tertentu, jadi dipengaruhi itu tadi ya. Betul. Baik. Tapi sekali lagi Pak ya, artinya tadi kita sudah sepakat bahwa penyebab itu bisa macam-macam. Macam-macam. Dari keluarga, kemudian mungkin tadi direkrut karena keahliannya, karena mungkin ada riwayat tidak menyenangkan di masa lalu, ada juga yang mungkin karena masalah ekonomi, karena terus akhirnya kemudian dibayarin sekolahnya, atau yang karena pernah melakukan pelanggaran lalu kemudian untuk menebus dosa akhirnya balik lagi. Mereka punya strategi yang berbeda-beda untuk target yang berbeda-beda gitu. Dan ini yang orang tua harus tahu dan tentu saja harus kenal anaknya. Dan yang jelas proses radikalisasi itu tadi Bapak sudah katakan sekarang menjadi lebih pendek, ya kan?
dari yang tadi 5, kalau Pak Petrus Golose 3, ini balik lagi jadi menjadi 3 yang lebih sederhana. Pak Petrus Golose 4 kalau nggak salah ya. 4 ya, jadi 5, 4, 3 gitu. Sekarang jadi lebih pendek. Artinya proses yang dilalui untuk seseorang, apalagi anak di bawah umur, dari yang mungkin tidak punya ide atau bahkan pada saat nontonnya pertama tidak suka sampai akhirnya kemudian menjadi suka dan mendukung dan bahkan menjadi sangat keras punya radikalisasi ideologi atau ideologi radikal ini tadi, bahkan sampai kepada sisi politik ya Pak ya, karena ini kan juga ada urusan geopolitik yang nanti tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila gitu ya, menolak hukum Republik Indonesia karena ingin mengganti dengan syariat Islam secara penuh. Artinya betul-betul harus diganti. Nah, persoalannya berikutnya adalah bahwa pemerintah justru harus mensikapi, menangani dengan cara yang non-radikal. Ya. Itu alasannya mengapa namanya deradikalisasi. Ya, gitu ya. Pendekatannya harus humanis. Pendekatannya humanis. Tadi menyebut Kementerian Sosial, gitu ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan yang jelas, Mind Parents tentu dari apapun yang kita bahas saat ini, kami berharap bahwa semua Mind Parents, orang tua Indonesia lebih meningkatkan, memberikan perhatian kepada putra-putri mereka, memastikan kegiatan mereka, aktivitas mereka, interaksi mereka, komunikasi mereka, dan tentu saja memastikan bahwa mereka masih punya pemahaman yang Pancasilais tentu saja, yang berdasarkan agama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan yang paling penting juga adalah meningkatkan literasi digital. Begitu ya? Jadi artinya masalah radikalisasi anak di Indonesia bukan semata-mata masalah keamanan negara, tetapi juga masalah kesehatan psikologis, profil psikologis dari anak, memastikan perilaku mereka agar tidak terbawa dalam paham radikalisme, dan yang jelas tentu saja perhatian dari orang tua agar memperhatikan kegiatan putra-putri mereka dan juga menjaga hubungan yang baik, begitu ya. Dan sekali lagi mewaspadai aktivitas mereka di dunia digital. Baik. Saya kira kita sampai pada akhir dari sesi kita. Mungkin Pak Syauky punya pesan-pesan penting untuk orang tua Indonesia. Silakan Pak. Keluarga Indonesia, saya berterima kasih Bu Cassandra ini bisa memberikan saya kesempatan untuk bisa ngobrol, menyampaikan semacam masukan lah gitu kepada keluarga Indonesia. Jadi saya singkat saja, jadikan orang tua anak-anak kita itu jadikan orang tua sebagai hero bagi anaknya. Menurut saya satu hal yang sangat penting. Kedua, soal pola asuh juga penting. Lalu kemudian monitoring terhadap perilaku digitalnya, itu beberapa hal yang menurut saya menjadi tantangan hari ini. Memang kehidupannya sudah demikian gitu ya. Oleh karena ini jadi tantangan bagi keluarga Indonesia semua, baik yang di pedesaan juga sama, yang di perkotaan juga sama. Tantangan terbesarnya adalah soal bagaimana menyikapi perkembangan teknologi digital yang kita hadapi hari ini. Terima kasih. Baik, saya kira kalau dari saya pun pesannya lebih pendek. Para Mind Parents, orang tua Indonesia, peluklah anak. Pastikan bahwa anak-anak berada di dalam jangkauan pelukan kita. Agar kita tahu apa yang mereka lakukan, mereka komunikasikan, mereka pikirkan, dan juga mereka rasakan. Terima kasih atas semua perbincangan kita yang sangat luar biasa di Psychology Behind. Kita sudah membahas latar belakang dari benak anak-anak yang terekrut oleh kelompok jaringan radikal. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.